Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5D akan mempresentasikan tentang UMKM yang ada di Garut, yaitu Seblak Om Haji yang berada di Pataruman. Ini untuk memenuhi salah satu tugas kami di mata kuliah Manajemen Pemasaran oleh Pak Dadang Syarifuddin. Sebelum kita menjelaskan apa aja yang ada di Seblak Om Haji dan bagaimana UMKM tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alma Nabila Putri, ada Muhammad Angling Kusumah, dan ada Hermalia Berliana Putri, dan saya sendiri Afrida Bahari di sini sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Alma Nabila Putri, namun sebelum itu izinkan saya untuk share materinya di sini. Yang pertama ada penjelasan tentang profil industri rumah tangga atau UMKM oleh Saudari Alma Nabila Putri. Untuk Alma Nabila Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang profil industri rumah tangga dan UMKM atau UMKM. Kami di sini observasi ke tempat Seblak Om Haji yang berada di Pataruman. Seblak Om Haji merupakan seblak lokal khas UMKM Kota Garut dengan mempunyai ciri khas dengan rempah-rempahnya yang alami, dan juga Seblak Om Haji ini pertama didirikan pada bulan Juni tahun 2012. Jadi udah ada sekitar 8 tahun dengan pemilik namanya Bapak Iman Firmansyah. Beliau merintis Seblak Om Haji hampir ya sekitar 8 tahun lebih dengan pengalaman yang luar biasa. Seblak Om Haji ini beralamat di Jalan Terusan Pembangunan nomor 101 Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Nomor 101 dan kode posnya 44151. Bapak Iman Firmansyah mempunyai 2 karyawan, serta Seblak Om Haji ini buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 9 malam. Seblak Om Haji ini sudah dikenal di kalangan anak muda zaman sekarang. Bahkan di media sosial pun sudah masuk jajanan Garut, YouTube, sampai di vlog-vlog oleh selebgram. Dan kalian sebagai konsumen bisa pesan Seblak Om Haji juga melalui GoFood ataupun yang lainnya. Seblak Om Haji memiliki beberapa varian dengan harga cukup terbatas, mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp25.000. Kalian bisa menikmati seblak tersebut dengan hikmat dan mempunyai varian seperti seblak ceker, seblak sayur, telur, sayap, dan masih banyak lagi. Selain itu, lokasi yang sangat strategis berada di pinggir jalan, jadi kalian tidak usah susah payah untuk mencarinya dan menemukannya karena lokasi Seblak Om Haji ini mudah dijangkau. Namun pada tahun sekarang, hampir seluruh UMKM mengalami penurunan yang sangat drastis karena di masa pandemi COVID-19 ini, Seblak Om Haji mengalami penurunan hampir 70%. Pembeli Seblak Om Haji menurun di hari biasanya. Jadi untuk penjualannya melakukan delivery online karena kita kan harus menjaga jarak juga, jadi nggak bisa beli langsung. Sekarang kebanyakannya online gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alma. Nah, barusan telah dijelaskan seperti apa dan berdirinya sejak kapan itu Seblak Om Haji. Karena memang di kalangan anak muda ini seblak itu sangat disebutnya sangat trending ya, sebagai jajanan yang murah dan emang enak juga sih. Banyak diminati. Benar banget. Nah, dan untuk sekarang kita setelah mengetahui Seblak Om Haji itu seperti apa, kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Angling yang akan menjelaskan seperti apa pemasarannya dan menurut pengertian-pengertian yang lainnya juga. Kepada Saudara Angling dipersilahkan.
Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Afrida yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang hasil observasi kemarin-kemarin yang kita. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran dulu. Ya, jadi menurut Coulter bahwa pemasaran ini adalah suatu upaya di mana manusia untuk bisa menukarkan atau keinginan untuk membangun sebuah hubungan yang erat dengan konsumen yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, di mana si pemasaran ini untuk bisa mencapai hasil pertukaran di mana kita ingin membangun sebuah perusahaan dengan baik kepada konsumen, yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Nah, menurut Suryoto pada tahun 2014 dalam buku halaman 221 menjelaskan bahwa manajemen pemasaran ini adalah analisis, perencanaan, dan juga pelaksanaan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan maupun membentuk sebuah pertukaran yang menguntungkan dengan pembelian sasaran organisasi. Nah, sudah jelas ya bahwa manajemen pemasaran ini yaitu untuk menciptakan sebuah perencanaan dengan juga membentuk karakter atau mempertahankan sebuah pemasaran dengan menguntungkan hasil dari konsumen kepada suatu pasar. Nah, seperti itu. Nah, jadi manajemen pemasaran ini adalah program yang dirancang gitu ya untuk melaksanakan fungsi-fungsi dengan menciptakan atau mengendalikan sebuah pertukaran dengan sasaran dalam rangka menyampaikan sebuah produk dengan mencapai tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya ada peranan pemasaran. Nah, peranan pemasaran ini adalah bagaimana kita ingin lebih unggul dan juga menentukan dengan menerapkan produk yang lebih efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen. Nah, kalian sudah tahu ya, pasti fungsi manajemen ini adalah bagaimana kita dalam merencanakan atau mengimplementasikan sebuah kegiatan dengan mengorganisasikan maupun mengarahkan ataupun mengkoordinir serta mengembangkan kegiatan pemasaran dengan suatu organisasi yang dicapai. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis yang dilakukan dan melihat pasar dalam lingkungan pemasaran, sehingga dapat memastikan bahwa peluang yang lebih besar ini adalah untuk merebut pasar dan juga ancaman yang harus ditempatkan. Nah, selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Nah, di mana segala sesuatu yang dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran ini adalah untuk mengatur strategi maupun taktik yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pentingnya pemasaran. Nah, sudah jelas ya bahwa pentingnya pemasaran ini adalah keberhasilan keuangan di mana kemampuan pemasaran ini harus bisa mengoperasikan keuangan dengan akunting dan fungsinya tidak main-main gitu ya. Jadi harus bisa menghasilkan sebuah laba. Di mana banyak perusahaan saat ini gitu untuk menciptakan posisi kepala pemasaran dengan menyampaikan setara dengan tingkat atau seperti CEO dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi SWOT. Nah, SWOT ini adalah singkatan di mana dari lingkungan internal ataupun kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini di mana kita sebagai peluang, ancaman dari berbagai wilayah yang berada bisnis di dunia. Nah, analisis SWOT ini bisa membandingkan antara faktor eksternal yaitu peluang maupun ancaman dengan faktor internalnya adalah kekuatan maupun kelemahan. Nah, manfaat analisis SWOT ini mampu bertahan gitu ya, mampu memberikan ke pengembangan dan juga mampu memberikan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai secara rutin dalam menganalisis progress report maupun setiap keputusan yang diambil selama ini. Nah, tujuan analisis SWOT ini adalah bagaimana penerapan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan suatu paduan agar perusahaan ini menjadi lebih fokus, sehingga dengan menempatkan analisis SWOT
maka dapat dijadikan sebagai perbandingan fikir dan berbagai sudut di kala pandang baik secara segi kekuatan maupun kelemahan, serta menjadikan peluang ataupun ancaman. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara membuat analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini bagaimana kita si peneliti menunjukkan kinerja perusahaan yang dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal maupun eksternal. Nah, kedua faktor tersebut ini harus bisa dipertimbangkan dalam analisis SWOT tersebut, karena kalau tidak dipertimbangkan, maka lingkungan yang ada di internal, yaitu kekuatan dan juga kelemahan, bisa menjadi faktor-faktor yang yang bisa dibandingkan dengan peluang maupun ancaman tersebut. Nah, selanjutnya ada di sini contoh kuadran 1. Nah, di mana kuadran 1 ini bisa merupakan situasi yang sangat menguntungkan gitu ya bagi perusahaan di mana memiliki peluang dengan kekuatan yang dapat memanfaatkan peluang yang ada. Nah, yang selanjutnya ada kuadran 2. Nah, di mana meskipun merupakan ancaman gitu ya, yang kelemahan yang bisa harus diterapkan dengan memanfaatkan sebuah peluang dengan cara strategi yang diverifikasi atau produk maupun pasar. Selanjutnya ada kuadran 3. Nah, kuadran 3 ini perusahaan bisa menghadapi peluang pasar yang sangat besar, akan tetapi dari pihak lain bisa menjadi masalah dalam sebuah internal, karena kondisi bisnis pada kuadran 3 ini sangat mirip gitu ya dengan tanda tanyanya pada metrik tersebut. Nah, jadi kita ini harus fokus strategi perusahaan dengan peluang yang lebih baik. Misalnya iPhone menggunakan strategi penjualan dengan teknologi yang digunakan menawarkan produk dalam sebuah industri kompetitor tersebut. Nah, yang terakhir ada kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini bisa yang bisa menguntungkan ataupun bisa menghadapi berbagai ancaman ya, bisa bangkrut dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang identifikasi faktor-faktor strategis internal dari seblak Om Haji. Nah, sudah jelas ya bahwa setelah kami observasi bersama teman-teman bahwa dalam kekuatan seblak Om Haji ini yang pertama mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai seblaknya itu berbeda gitu ya dari seblak lain. Berbeda Misalkan dari yang ada lain. ada lain seblak Mengiyayat. Nah, yang ketiga ada jadi seblak Om Haji ini bisa disebut harganya cukup terjangkau gitu ya. Lalu tempatnya juga strategis di sisi jalan, mudah ditemui lah oleh kalangan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dari kekuatan seblak Om Haji ini bisa mempunyai lingkungan gitu ya. Lingkungannya itu sangat ya cukup lumayan bersih dan juga higienis dari segi produk, bahan baku dan lain sebagainya, itu sangat cukup strategis banget lah. Ya, yang kedua ada kelemahan, yaitu weakness-nya, di mana seblak Om Haji ini terdapat kelemahannya mengurangi kurangnya promosi dalam media sosial. Jadi seblak Om Haji ini sangat promosinya itu kurang gitu ya, diakses dari sosial medianya itu sangat kurang sekali. Terus tempatnya terbatas, di mana seblak ini strategis tapi dalam tempatnya itu kurang gitu ya, karena seblak Om Haji ini sangat dikenal oleh kalangan masyarakat sehingga banyak yang membeli. Nah, di situ tempatnya kurang luas lah lahannya, seperti itu. Ya, yang ketiga kurangnya karyawan. Nah, di mana seblak Om Haji ini karyawannya sangat kurang sekali ya, mempunyai 2, padahal bisa ditambah lagi karyawannya karena karena seblak Om Haji ini sangat digemari oleh masyarakat. Nah, yang keempat ada citra rasanya ini mudah ditiru gitunya. Jadi gampang lah seblak ieu mah da di ieu nage urang bisa nyeun sorangan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, yang terakhir dari kelemahannya yaitu naik turunnya harga bahan baku. Nah, sudah jelas gitu ya. Karena di pandemi sekarang gitu ya, bahan baku ini bisa saja
naik gitu ya, karena dengan kebutuhan yang terbatas dan lain sebagainya. Tapi harga si seblak ini tetap gitu ya, tidak naik, tidak turun, tetap we lamun lamun istilah nama dari seblak Omaji teh hargana 15.000, tetap we 15.000 Stabil. meskipun bahan bakunya itu naik, sedang naik. Nah, selanjutnya ada identifikasi faktor-faktor strategis eksternal. Nah, di mana di sini ada peluang gitu ya. Nah, peluang seblak Omaji ini ingin apa ya, bisa membuka apa cabang lain gitu ya, bisa nanti di Simpang 5 atau bisa di Pemda. Mohon maaf, sepertinya ini ada kendala di jaringan ya. Dari Pak Lanjutkan aja. Angling. Kita tunggu sampai 1 menit kurang lebih. Kalau misalkan masih kendalanya di jaringan, paling kita lanjut ke bab 3 ya. Ya. Karena memang dalam sebuah perusahaan itu harus mempunyai faktor-faktor ini ya, SWOT itu. Soalnya itu sangat mempengaruhi sekali sih buat baik buruknya bagi suatu perusahaan. Apalagi di sini peluangnya lumayan nih. Dia ingin membuka cabang di tempat lain, selain di Garut ya. Dan mempunyai ciri khas juga kan yang berbeda, agar pelanggannya tertarik. Mempunyai rasa yang berbeda juga. Iya, mempunyai, namanya juga cukup dikenal kan ya di Garut. Makanya itu sebuah peluang banget kalau misalkan Om Haji ini bisa buka cabang di daerah Di kota. lain ya. Iya. Nah, namun selain kekuatan, kelemahan juga peluang, dan ini ada ancaman bagi si pemilik perusahaan. Yang pertama di sini ada banyaknya pesaing yang lain. Sudah pasti ya kalau seblak itu di mana-mana ya sekarang ada, kayak cuman di pinggir jalan, pakai gerobakan kayak gitu udah banyak banget. Dan kemudian ancamannya juga banyak menu baru. Itu harus sih. Iya, jadi banyak resep Inovasi. baru di tempat lain. Banyak inovasi juga kan. Terus kualitas yang Iya. diberikan juga belum memuaskan konsumen, dan pelanggan mudah bosan akibat banyaknya seblak di tempat lain. Sampai emang bukan bosan sih, sebenarnya kalau pelanggan tuh lebih ke pusing nyari tempatnya karena saking banyaknya ya seblak sekarang di mana-mana. Kan? Pasti pengen nyoba Bingung yang mau ini, beli yang seblak itu. yang Iya, sebelah mana. betul Kayak banget. seblak itu ini. Iya. Dan terlalu banyak makan seblak itu bisa menimbulkan penyakit. Ya itu kembali lagi sih kepada pribadi masing-masing. Soalnya itu juga bukan Kalau makan pedas. makanan yang apa ya, makanan yang sehat, tidak terlalu sehat lah gitu. Soalnya kan kandungannya juga ada banyakan Iya. micin, Pedas. pedas. Dan Betul. baiklah, mungkin itu barusan ada penjelasan mengenai manajemen pemasaran dan analisa SWOT dari seblak Om Haji ini. Yang dimana pasti sebuah perusahaan itu pengen punya rencana bagaimana untuk meningkatkan kualitas perusahaannya, untuk bisa berinovasi lagi, agar si perusahaannya itu Lebih tetap berkembang jalan, lagi. lebih berkembang lagi, agar si perusahaannya terus berjalan, tidak mati di tengah jalan gitu. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin ini akan kita lihatkan table matriksnya dari profil kompetitor. Boleh dilihat di sini oleh teman-teman semua. Ini ada dari harga, produk, promosi, dan juga ada dari tabel IFAS. Yang ini yang barusan kita bahas, internal faktor analisis strategi dari analisis SWOT ya, mempunyai ciri khasnya, ada bobotnya juga. Kemudian ada tabel EVAS, external faktor analisis, yang barusan peluang dan ancaman. Nah, total jumlahnya 40,34. Ini untuk matriknya. Sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi, cuman ini lebih diperjelas lagi. Iya. Kekuatannya ada untuk memaksimalkan kualitas rasa dan harga produk, meraih berbagai peluang seperti pemasaran yang semakin luas, dan meningkatkan skill SDM untuk mengembangkan variasi produk.
Setelah itu ada diagram SWOT. Jumlah strength atau kekuatan itu ada 4,79, kelemahannya 0,95, opportunity atau peluang ada 5,19, dan ancamannya 1,03. Nah, bisa dilihat dari tabel ini. Diagramnya masuk ke kuadran 1, Ya, boleh itu dijelaskan. agresif, positif sama positif. Jadi kalau positif sama positif itu kayak gimana? Jadi perusahaannya tuh kuat, kayak misalnya lebih bisa membuka peluang lagi, soalnya kan positif sama positif Oh iya, gitu, iya. jadi lebih kuat lah Kuadrannya gitu. di atas Kalau itu ya. banyak jadinya. peluang. Benar-benar. Oh iya. Soalnya kalau yang opportunity sama kekuatan, peluang sama kekuatannya lebih besar ya. Jadi dia cenderung ke kelemahan sama keancamannya malah kurang ya. Iya. Untuk kita. Nah, baiklah, itu barusan ada diagram tabelnya dan juga matriksnya. Berikut penjelasan manajemen, fungsi manajemennya. Dan untuk sekarang kita lanjut ke pemateri yang selanjutnya, yaitu ada Hermalia Berliana Putri akan menjelaskan tentang tindakan manajerial. Untuk Hermalia, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan bab 3 tentang tindakan manajerial. Jadi, kesimpulan rekomendasi strategi berdasarkan matrik dan diagram SWOT atau tindakan manajerial setelah mendapatkan titik singgung IFAS 1,92 dan dibandingkan dengan EFAS 2,4 yang berada pada kuadran 1, yaitu kuadran agresif. Bahwa hasil yang telah analisa tadi dari analisa SWOT bahwa seblak Om Haji Garut berada pada kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan akan terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Dan ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi Om Haji. Bisnis seblak Om Haji ini memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Oleh karena itu, seblak Om Haji mempunyai peluang yang ada secara maksimal dan menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Ya, baiklah, itu barusan ada penjelasan tindakan manajerial yang diambil oleh seblak Om Haji ini. Karena peluang yang Om Haji dapatkan ini memang begitu besar, Cukup besar dan maksimal. dibanding seblak yang lain. Dia akan menerapkan strategi yang mendukung mungkin ya ke depannya untuk pertumbuhan yang sangat memungkinkan lagi untuk majunya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang akan saya jelaskan sendiri. Pada kesimpulannya, setiap perusahaan itu pasti harus memiliki analisa SWOT ya. Karena ini tuh metode analisis perencanaan yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi bagaimana ke depannya perusahaan, lingkungannya harus baik, lingkungan eksternal dan internalnya juga harus saling berkaitan. Nah, di sini SWOT itu ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, yaitu ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang akan membentuk bagaimana nanti perusahaannya. Karena ini sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk menyesuaikan perkembangan zaman, memperluas jaringan pemasaran, mengatasi internal perusahaan, membangun relasi bisnis, mempermudah analisis keuangan, mengembangkan perusahaan, menciptakan inovasi, dan menghindari kerugian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari perkuliahan ini. Selanjutnya di sini Mohon maaf tadi ada gangguan. mohon maaf juga barusan mungkin dari jaringan kami di sini tidak stabil ya. Ada Dan juga waktu beberapa terbatas. waktunya juga terbatas. Mungkin hanya itu saja yang kami dapat sampaikan, dan tidak lupa pula kami sampaikan di sini kami mengambil membuat sebuah makalah dari sumber yang sudah ditentukan, yaitu dari Agustina Sinta di Manajemen Pemasaran yang diterbitkan oleh UB Press pada tahun 2011 di Malang, dan ada juga dari Heri Manajemen Pemasaran diterbitkan oleh PT Grasindo pada tahun 2019 di Jakarta. Kemudian ada Freddy Rangkuti, yaitu tentang SWOT Balance Scored dan analisis SWOT
yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Dan yang terakhir ada dari Buku Rahmat, yaitu Manajemen Strategik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dan sekaligus pemateri yang telah menyampaikan dengan begitu bijaknya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kita, umumnya bagi semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.